Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Maka mari kita syukuri itu nikmat dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kehadiran baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang satu amalan sederhana tetapi sungguh luar biasa dahsyatnya. Mengapa demikian? Karena ada kisah seorang pelacur yang tentu banyak dosanya. Maka ia dengan amalan itu bisa diselamatkan dari siksa api neraka. Hal ini terjadi ketika di zaman Bani Israel, yaitu ketika Nabi Musa diutus ke dalam Bani Israel. Al-Kisah, di zaman Bani Israel ada dua orang yang sangat populer namanya di kalangan masyarakat. Pertama yang terkenal adalah seorang ahli ibadah, dan yang kedua yang terkenal adalah seorang pelacur. Dua hal yang saling bertentangan 180 derajat. Yang satu ahli kebaikan, yang satu ahli maksiat. Tetapi bagaimana akhir dari kisah ini? Apakah yang masuk surga itu pasti yang ahli ibadah, ataukah yang masuk surga itu orang yang ahli maksiat? Mari kita ikuti kisahnya. Kemudian orang pertama yang disebut ahli ibadah meninggal dunia. Nabi Musa diberitahu lewat wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ia termasuk masuk ke dalam neraka. Jadi orang yang ahli ibadah tadi ternyata tidak masuk surga tetapi masuk neraka. Itu wahyu, sesuatu yang benar dari Allah yang diberikan kepada Rasul dan Nabi. Tidak lama kemudian pelacur itu pun mati. Terus bagaimana nasibnya? Tetapi Nabi Musa diberitahu bahwa ia masuk surga, calon penghuni surga. Bagaimana ini kisahnya? Tentu ada sebab musababnya. Kasus ini diselidiki oleh Nabi Musa alaihissalam. Ia bertanya kepada istri ahli ibadah itu. Ahli ibadah yang terkenal itu ditanya, dan yang ditanya adalah istrinya. Lalu bagaimana jawaban istrinya? Suamiku adalah seorang yang tekun beribadah. Engkau pun menyaksikannya demikian. Tanya Nabi Musa berikutnya. Selain itu, apa pekerjaan dan amalan yang dilakukan oleh ahli ibadah ini? Suamimu itu. Lalu jawab istrinya ahli ibadah, setiap menjelang tidur ia berkata, sungguh untung kami jika yang diajarkan Musa itu benar. Jadi ia melakukan ibadah tetapi tidak begitu yakin dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian pertanyaan beralih kepada istri pelacur itu.
Kata Musa, apa amal suamimu saat itu? Jawabnya, ia seorang pelacur dan engkau menyaksikannya. Lalu selain itu, apa yang dilakukan oleh istrimu, yaitu seorang pelacur itu? Jawabnya, setiap menjelang tidur, ia tidak lupa membaca kalimat La ilaha illallah walhamdulillah. Jadi ketika menjelang tidur, meskipun dia seorang pelacur, tetapi tidak lupa untuk membaca La ilaha illallah walhamdulillah, yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Walhamdulillah, dan segala puji hanya bagi Allah. Jadi kalau dia dipuji karena terkenal, ia kembalikan kepada Allah. Karena yang mempunyai hak pujian itulah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian dari mana dia mendapatkan itu? Itu adalah berdasarkan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa dulu mengajarkan kepada umatnya, yaitu La ilaha illallah walhamdulillah. Karena waktu itu belum ada Nabi Muhammad, ya, bahkan Nur Muhammad tapi sudah ada, ya. Bahkan Nabi Adam itu ketika membayar yang namanya mas kawin kepada istrinya, Ibu Hawa, itu pun juga menggunakan sholawat. Tetapi sholawatnya waktu itu adalah Sallallahu ala Muhammad, ya, yang waktu itu karena hanya ada Nur Muhammad yang terakhir menjadi Nabi akhiruz zaman, dan setelah itu tidak ada Nabi berikutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kekurangan, kekhilafan, kami mohon maaf yang seterusnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.